Belakangan ini kan kita hidup ini rasanya kayak dikejar-kejar. Dikejar informasi, dikejar berita, dikejar target. Cuma kita lelah sekali, capek sekali. Kita perlu momen-momen berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, teman-teman. Malam ini seperti biasa kita lanjutkan ngaji filsafat. Hanya saja memang seperti tadi yang sudah disampaikan dan sudah disaksikan oleh teman-teman, malam ini sekaligus kita meluncurkan buku saya yang terbit bulan ini, yaitu Filsafat Perdamaian. Ini buku ke-4 mungkin ya Mas Panji, yang diterbitkan oleh Mizan, yang Istiqomah menerbitkan. Dulu ada Filsafat Kebahagiaan, kemudian Filsafat Moral, kemudian Filsafat Seni Islam. Malam ini kita rayakan terbitnya Filsafat Perdamaian. Tentu saja saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar isinya. Ya teman-teman belilah. Ya, lah ya intinya itu. Baik, yang penting gini ya, saya merasa pertama era-era belakangan ini kita perlu banyak momen dan banyak modal untuk berhenti sejenak. Belakangan ini kan kita hidup ini rasanya kayak dikejar-kejar. Dikejar informasi, dikejar berita, dikejar target. Cuma kita lelah sekali, capek sekali. Kita perlu momen-momen berhenti. Di banyak diskusi, di banyak ceramah itu kan selalu disarankan, yuk berhenti sejenak, berefleksi. Yang sering kita lupakan, berhentinya sih gampang. Tapi bahan refleksinya apa? Materi yang untuk kita renungi apa? Itu yang kita sering lupa, sehingga ketika berhenti, yang kita lakukan terus balik lagi, pegang gadget kita, terus nyekrol lagi, terus stres lagi. Nah, menurut saya terbitnya buku-buku seperti Filsafat Perdamaian, Filsafat Kebahagiaan itu bisa jadi jangkar atau anchor untuk ketika kita berefleksi. Ada bahannya untuk refleksi. Karena orang itu perlu standar-standar, perlu ideal-ideal untuk mengukur hidupku ini ideal apa tidak. Dan itu selama ini sebenarnya yang dilakukan oleh ngaji filsafat. Mungkin teman-teman, Pak ngaji filsafat itu banyak teoritisnya sih Pak, ngaji filsafat itu banyak idealis sih Pak, ngaji filsafat itu banyak konsep-konsep. Sebenarnya mau saya, ya kalian nanti lanjutkan itu, merefleksikannya untuk hidupmu masing-masing. Kalau saya yang merefleksikan, itu kan pasti versi saya nantinya. Yang itu tidak selalu relevan dengan hidupmu. Maka materi-materi yang ada di buku, menurut saya silahkan jadi bahanmu merenung. Apa kalian sudah damai? Apa kalian sudah bisa berdamai dengan dirimu, berdamai dengan zamanmu, berdamai dengan masyarakatmu, berdamai dengan pemerintahmu, berdamai dengan apa yang silahkan ya. Nanti coba bahan-bahan refleksi kan di buku ini, yang ikut ngaji filsafat mesti familiar dengan tokoh-tokohnya. Ada
Eric Weil, ada Mahatma Gandhi, ada Syekh Said Nursi, ada Johan Galtung, ada satu lagi Martin Luther King Jr. Ini kan tokoh-tokoh yang menggagas perdamaian. Nah, sejauh mana sih kalian bisa berdamai? Dengan dirimu, dengan hidupmu. Biasanya kalau saya menjelaskan ringkas, untuk berdamai dengan dirimu, syaratnya penerimaan. Untuk berdamai dengan masyarakatmu, sosial politik, syaratnya keadilan. Untuk berdamai dengan semestamu, syaratnya adalah harmoni, keseimbangan. Dan untuk berdamai dengan Tuhanmu, syaratnya adalah keikhlasan dan kepasrahan. Sejauh mana kalian bisa menghidupkan nilai-nilai dan norma-norma ini? Ya, silahkan kalian tanyakan dirimu dan belilah buku ini. Baik ya, itu pengantar untuk buku ini ya. Meskipun tema kita malam hari ini melanjutkan tema bulan ini, yaitu tentang pernikahan. Apa hubungannya pernikahan dengan perdamaian? Oh, tentu saja banyak. Coba tanya yang belum nikah, itu tiap hari tidak damai mesti hidupnya. Puyeng ditanyai terus, kapan kamu nikah? Itu kan stres tersendiri itu. Damai di rumah itu akan membawa vibrasi damai di sekitarnya. Kalau rumahmu semua damai, itu vibe-nya, lingkunganmu adalah vibe damai. Tapi kalau di rumah saja kalian tidak damai, keluar juga masih goyang. Itu yang sudah menikah mesti ngerti ya kadang. Kalau di rumah sedang tidak damai, itu di kantor, di mana itu juga ya. Kadang mahasiswa tidak ngerti apa-apa, diamuk sama dosennya yang lagi tidak damai. Jadi pernikahan erat hubungannya dengan perdamaian. Karena damai di ranah domestik itu jadi kunci di damai di ranah yang lebih luas. Baik, kita lanjutkan ke tema ngaji kita. Saya buka filenya. Tema malam hari ini dekat ya dengan perdamaian, yaitu spiritualitas pernikahan. Sejauh mana sih menikah itu mengutuhkan kita sebagai manusia? Sebenarnya arahnya ke situ ya pagi ini, malam hari ini. Baik, bismillah, kita mulai. Saya kemarin baca ada buku menarik. Ini mungkin setengah cocokologi, tapi dalam maknanya. Tentang nikah. Jadi nikah itu terdiri atas 4 huruf, nun, kaf, alif, dan ha. Dan masing-masing ada maknanya. Ini nanti siapa tahu, ini saya sampaikan, siapa tahu nanti kalian diminta sambutan perkawinan. Loh, kan enak ada materi ini. Ini sekaligus untuk beberapa teman yang minta saya hadir dan memberi sambutan di pernikahannya. Saya harus minta maaf, sebagian besar saya tidak bisa hadir. Nah, anggap saja malam hari ini itu bagian dari bayar utang saya yang tidak bisa hadir. Apa sih nikah itu? Nih, teman-teman gampang mengingatnya ya kalau model seperti ini. Meskipun kadang orang bilang kayak tadi, Pak ini nyocok-nyocokkan saja. Tapi memang make sense, masuk akal. Yang pertama apa? Huruf nun. Nun itu dari kata nikmah.
menikah itu tentu saja kenikmatan. Ini yang sudah nikah tahu lah ya. Yang belum nikah mungkin ilmunya masih bayangan. Tapi tahu kalian bahwa menikah itu kenikmatan. Makanya diawali dengan huruf nun. Kemudian kaf. Kaf itu artinya karomah, kemuliaan. Menikah itu jadi jalan kita menuju kemuliaan hidup. Secara individual, secara sosial, maupun secara spiritual. Kalian kalau sudah nikah, itu di masyarakat kan nilainya beda dengan yang masih bujangan. Oh itu kalau di kampung saya, ya kalau belum nikah kamu ndak ikut yang termasuk diundang kenduren, diundang karena belum berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga dianggap sudah utuh. Jadi diperlakukan sebagai satu keluarga dengan status penuh warga masyarakat. Ada apa-apa dilibatkan. Ini kemuliaan sosial. Kemudian ada kemuliaan individual. Orang yang menikah itu banyak dapat privilege. Bahkan dalam agama, saya lupa kelihatannya ada hadis yang bahwa yang belum menikah itu ya bahkan pahala, bahkan bobotnya ibadah itu nilainya hanya 50%-nya. Kalau sudah nikah 100%. Menikah itu sendiri jenisnya ibadah. Ini kemuliaan-kemuliaan individual. Belum lagi kemuliaan spiritual yang nanti kita bahas malam hari ini. Jadi nikah itu kaf. Kemuliaan. Karomah. Kemudian alif. Alif itu mewakili ulfah. Ulfah artinya kelembutan. Jadi orang itu bisa menikah, mau menikah, dan mampu menikah ketika hatinya terbuka dan lembut. Orang yang hatinya kasar, keras, ya dia tidak mudah jatuh hati, tidak mudah terpesona, tidak mudah tersentuh, dan lain sebagainya. Ya sulit menjalin pernikahan. Orang menikah itu pasti diawali ulfah. Kalian bisa jatuh cinta, itu ulfah. Hati yang lembut yang bisa menempuh jalan spiritual, menempuh jalan moral, menempuh jalan sosial. Dulu waktu kita ngaji, kalau tidak salah ya, Yusuf Zulaikha, ketika Syekh Jami menulis novel Yusuf Zulaikha itu, di depan beliau cerita, satu ketika ada seorang anak muda menemui seorang guru sufi. Anak muda ini minta pada guru sufi tadi, wahai Syekh, tuntunlah aku untuk bisa menempuh jalan spiritual dekat pada Allah. Terus ditanya oleh Syekh Sadina, kamu pernah jatuh cinta enggak? Anak ini bilang, belum pernah. Oh kalau gitu kamu pulang dulu, jatuh cintalah dulu. Ini saya enggak bilang menyuruh pacaran loh ya. Nah, maksudnya bukan itu. Sebenarnya maksudnya Syekh tadi, lembutkanlah hatimu dulu. Ini yang dimaksud ulfah ini ya. Kalau hatimu masih keras, tidak bisa kamu menempuh jalan lembut. Dekat dengan Allah juga susah. Hati keras itu ya hatinya tertutup. Allah tidak bisa masuk. Jangankan Allah, orang lain saja mau masuk dalam hidupmu tidak bisa. Jadi maka nikah itu ulfah. Jadi syaratnya kelembutan hati. Dan yang keempat, hikmah, huruf ha.
Hikmah berarti pernikahan itu mengandung banyak pelajaran. Ada banyak keutamaan-keutamaan hidup yang kalian raih melalui pernikahan. Ada hikmahnya. Yang hikmah itu akan diraih, dirasakan orang yang menikah. Yang tidak menikah tidak memperoleh itu. Jadi yang menikah memperoleh kenikmatan, kemuliaan, kelembutan, dan hikmah, pelajaran dalam hidup. 1 bulan ini sebenarnya kita belajar di huruf H itu, hikmah. Apa sih rahasianya, apa sih hakikatnya, apa sih hubungannya dengan psikologi, apa sih hubungannya dengan eksistensial, dan lain sebagainya. Inilah nikah dari makna huruf-hurufnya. Nun, kaf, alif, dan ha. Yes, 1 ini. Yang kedua, ini juga bahan tausiah. Kalau ini dari Ki Ageng Suryo Mentaram tentang syarat-syaratnya menikah. Itu kelihatan sepele, tapi sebenarnya dalam. Kata beliau, nikah itu pertama harus podo menungsane. Jadi jangan menikah yang tidak dengan manusia. Yang kedua, podo uripe, sama-sama hidup. Yang ketiga, lanang karo wadon. Ini, ayo siapa yang ya seleranya tidak beda, tidak boleh, harus lanang sama wadon. Meskipun ini maknanya tidak ke situ sebenarnya. Kemudian podo dewasane, sama-sama dewasa. Dan yang paling penting yang terakhir itu, podo geleme. Makanya kalau di meme itu kan banyak dipakai teman-teman yang bikin apa? Bikin emotikon-emotikon yang kalimatnya gini. Nikah itu sebenarnya syaratnya cuma 2. Ini kan 5. 2 itu ya maksudnya kalih. Maksudnya apa? Kalih sinten? Sama siapa? Yang pertama, podo menungsane. Menikahlah dengan manusia yang punya rasa kemanusiaan. Manusia yang hidup sebagai manusia, bukan manusia yang masih binatang, bukan manusia males yang seperti tumbuhan, bukan manusia apalagi yang seperti setan, dan juga jangan nyari malaikat, tidak ada. Menikahlah dengan manusia, yang manusia dengan segala kekurangan dan lebihnya. Itu yang dimaksud oleh Ki Ageng. Podo menungsane. Pastikan kalian menikahi manusia. Kalau kalian menikahi yang tipe binatang, jungkir balik nanti hidupmu. Kalau kalian mencari yang kayak malaikat, tidak akan dapat. Cari yang sama-sama manusia. Yang kedua, podo uripe. Ini bukan kok isi ambekan gitu, bukan itu maksudnya. Jadi sama-sama hidup, punya semangat, punya keinginan, punya cita-cita, punya ambisi, punya visi. Jadi sama-sama hidup, bukan yang pasrah saja, diajak wis pokoknya. Itu ndak ada semangatnya, ndak ada gairah hidupnya. Kalau kalian nikah dengan orang kayak gini, stres. Diajak opo-opo nanti saja, males besok saja lah, ngapain capek-capek itu. Dia ndak hidup. Nikahlah dengan yang sama-sama hidup.
Jadi sama-sama bersemangat, punya cita-cita, punya ambisi, punya visi, punya keinginan. Itu podo uripe. Yang ketiga, lanang karo wadon. Lanang karo wadon itu laki-laki dengan perempuan. Ya, harafiahnya sebenarnya benar ya. Ya, memang nikah itu laki perempuan. Cuma ini maksudnya orang menikah itu saling melengkapi, saling mengisi. Yang satu plus, yang satu minus. Jadi sehingga bisa jadi arus. Kalau yang satu sedang marah, yang satu sabar dulu. Kalau yang satu sedang kecewa, yang satu menghibur. Jadi ini makna jauhnya menikah itu ya harus kita, bukan aku. Itu yang dimaksud lanang karo wadon. Ketika kalian menikah, ya saling mengisi sudah. Bareng-bareng. Tidak sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, podo dewasane. Jangan menikah dengan yang masih kanak-kanak. Pikirannya. Yang masih kanak-kanak, hatinya, rasanya. Cari yang mateng, yang dewasa. Ini arahnya tidak persis sama dengan umur ya. Karena banyak orang yang umurnya banyak, tapi kelakuannya kanak-kanak. Sudah tua tapi masih seperti anak kecil. Nah, itu tekanan batin kalau kamu nikah sama ini. Gitu. Nikahlah yang dewasa, yang matang, yang bijaksana. Dan yang terakhir, menikahlah dengan yang podo geleme. Sama-sama mau, siap. Secanggih apapun orangnya, kalau tidak mau, ya tidak jalan. Jadi dia harus mau, siap. Bersedia untuk senang susah bersama. Siap untuk naik turunnya hidup ini dihadapi berdua. Ada banyak orang menikah yang siapnya hanya senang saja. Waktu pahit tidak siap. Enak saja, waktu tidak enak tidak siap. Maka nikah itu harus podo geleme. Oke ya, jadi ini pengantar sebelum nanti kita pelajari dimensi spiritualnya pernikahan. Sama-sama manusia, sama-sama hidup, laki-laki dan perempuan, sama-sama dewasa dan sama-sama mau. Inilah syaratnya orang sudah saatnya menikah. Nah, ini kalian cek diri kalian ya. Saya sudah manusia apa belum? Itu. Saya ini ingin hidup, punya semangat, punya visi, punya cita-cita atau tidak? Saya siap berkolaborasi, kerjasama, rukun, bahu-membahu atau tidak? Saya mateng apa enggak? Saya ini masih kanak-kanak atau sudah dewasa? Dan saya mau atau tidak? Ini tanya dirimu ya. Saya tahu belakangan banyak juga teman-teman yang muda-muda yang sementara milih enggak nikah dulu. Tidak masalah, ya monggo saja. Nah, hidup itu kan pilihan. Ini saya jelaskan di minggu pertama dulu ya. Dengan segala resiko dan tanggung jawabnya. Setiap pilihan ada resikonya. Kalian tahu kemarin manfaatnya menikah. Kenapa orang tidak mau nikah? Alasannya itu kan sudah di sesi pertama kemarin. Awal bulan. Nah, ketika sudah memutuskan itu ya kalian harus siap dengan segala resikonya. Termasuk resiko sosial, resiko religius, resiko spiritual, juga resiko moral. Apakah menikah dan tidak menikah. Sama seperti kemarin kan kata-katanya
Sokrates bahwa yang penting menikah saja. Tapi nanti beda dengan Schopenhauer, lebih baik jangan menikah. Masing-masing punya alasannya sendiri. Kalau Sokrates, alasannya nikah ndak nikah itu enak. Menikah itu sukses ndak sukses enak. Begitulah kalau Sokrates ya. Kalau Schopenhauer kan ndak. Lebih baik kalau filosof itu, karena yang layak menikah itu filosof sebenarnya. Sayangnya orang kalau sudah jadi filosof, tidak mau nikah. Karena pikirannya panjang, pertimbangannya macam-macam. Itu seperti di sesi pertama kemarin ya. Tapi yang jelas pada intinya, hidup ini hidupmu, milikmu. Apapun keputusanmu, pastikan kalian punya argumen yang jelas, punya dasar yang jelas, dan siap dengan resikonya. Berarti apa? Sebelum memutuskan, hitung juga nanti resiko yang akan kalian hadapi. Apakah menikah atau tidak menikah? Mungkin kalian sering nonton film, nonton sinetron, itu jadi, nanti diselingkuhi saya Pak. Nanti anakku terlantar Pak, nanti gitu. Terus memutuskan tidak. Atau kalian nonton yang romantis-romantis, yang kamu kuliah belum selesai, waduh keren Pak kalau punya pasangan kayak gitu Pak. Terus mikir kawin, terus akhirnya ya hidup-hidupmu pikirkan semaksimal yang kalian mampu, ambil keputusan dan siaplah menghadapi resikonya. Oke, kita lanjutkan. Bagi yang mau menikah. Kalau tadi dari Jawa, kalau ini saya ambilkan dari Islam. Menuju pernikahan itu ya jangan kesusu. Siapkan secara matang, diawali ta'aruf, diperdalam dengan tafahum, pastikan tawafuk, kemudian mantapkan dalam tasabut, tegaskan lewat tafaul. Jadi yang mau nikah, ta'aruflah. Ta'aruf itu kenal. Kalau ini identitas-identitas luar. Siapa, anak mana, anaknya siapa, kos-kosannya di mana, ya. Jurusannya apa, semester berapa, kalau berangkat kuliah lewat mana. Ya. Kamu mau menyekat mesti kan? Pura-puranya tidak sengaja ketemu, padahal sengaja ditunggu. Nah, ini namanya ta'aruf. Jadi, saling mengenal. Kalau sudah ta'aruf, lanjutkan dengan tafahum. Kalau tafahum ini lebih dalam. Ini anak ini karakternya gimana ya? Visi hidupnya apa ya? Kepribadiannya seperti apa ya? Ini tafahum, saling memahami. Jadi, kalau ini lebih dalam. Kalau ini tidak bisa dari luar saja. Kalau ta'aruf bisa dari luar. Tapi tafahum ya harus sedikit berinteraksi. Oh, enak ini diajak ngomong. Ternyata dia cita-cita dan harapannya sama kayak saya. Dia kepribadiannya cocok saya. Itu sudah tafahum. Kalau sudah tafahum bisa tawafuk. Saling sesuai. Oke, cocok. Kira-kira menghabiskan usia dengan dia sanggup saya. Tawafuk sudah. Tawafuk itu nanti dilanjutkan tasabut. Tasabut artinya mantap, siap berkomitmen. Aku siap, senang susah bersamamu. Itu sudah tasabut, mantap. Pada akhirnya tafaul, optimis saya, bisa bahagia. Saya husnudzan kalau sama dia, hidupku akan
damai, nyaman, sejahtera, dan seterusnya. Itu namanya sudah tafaul, optimis. Nah, kalau sudah 5 ini, lamarlah. Yang sudah punya kerjaan tapi ya mapan.